قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video yang cukup membagongkan kaum muslimin, ya. Dan lagi-lagi ini menambah deretan kelompok ngawuriyah kaum muslimin, ya. Ini ada video ya sepertinya masih sangat muda ini anak kaum muslimin, ya. Tapi sudah berceramah, ya. Dan ya sebenarnya muda itu juga yang nggak jadi masalah sebenarnya kaum muslimin, ya. Cuma yang jadi masalah di sini, ya, ceramahnya itu loh kaum muslimin, ya. Ceramahnya ngawur pol. Kalau sekedar muda, ya sebenarnya nggak ada masalah, ya. Muda sudah berceramah, ya, sudah menjadi tokoh agama, ya. Sebenarnya nggak ada masalah asal ya memiliki ilmu, ya. Tapi kalau ngawur pol, ya, sudah muda ngawur pol jadi penceramah ngomongnya, aduh, astagfirullahaladzim, ya. Ini jelas penerus gus-gus ngawuriyah kaum muslimin, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Terus puncake wong urip iki arep lah apa? Apa wong kuwi mlebu swarga iku terus puncak dadi kawula sing kualitas A? Kualitas A niku kualitas nomor 1. Napa sing wonten niku? Napa wong lek wis ning ngene swarga kuwi wis jos banget? Apa-apa seneng swarga jos banget? Mboten. Ampun rumangsa swarga niki segala-galanya, ampun. Ini parah kaum muslimin, ya. Ini bahasa Jawa, ya, tapi kami artikan kaum muslimin, ya. Jadi kata bocil ini kaum muslimin, ya. Terus puncak tujuan orang hidup itu apa? Puncak tujuannya apa? Apakah kalau orang itu sudah masuk surga, kemudian disebut orang yang paling berkualitas, orang yang paling beruntung, ya, sampai dikatakan kualitasnya ini paling baik, kualitas A katanya. Dan dia menegaskan apakah yang seperti itu tujuan hidup dari seorang muslim. Apakah kalau sudah masuk surga itu jos banget, hebat banget? Dan kata bocil ini tidak, ya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jangan merasa bahwa surga itu segala-galanya. Jangan merasa kalau sudah masuk surga itu, ya, itu menjadi orang yang paling hebat, ya, orang yang paling berkualitas, orang yang ya beruntung nomor 1, kualitasnya paling baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang seperti ini kok sudah disuruh ceramah kaum muslimin. Astagfirullahaladzim, ya. Lah terus tujuan manusia diciptakan itu untuk apa? Bukankah jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas di banyak ayat sebenarnya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan itu sebagai ujian. Ujian siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas loh kaum muslimin, ya. Dan puncak kesuksesan seseorang itu surga. Dan memang itu resolusi kehidupan seorang muslim itu harus surga. Orientasinya akhirat. Di banyak hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, ya. Dan di dalam Al-Quran pun mengatakan orang itu kalau sudah masuk surga itu yang sukses. Memang itu tujuannya. Dan kesuksesan tertinggi seorang muslim masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, akan menemui ajalnya. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan-balasan dari amal perbuatannya. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang beruntung. Dia orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Jadi jelas, ini kok bisa ya? Jangan merasa kalau sudah masuk surga itu yang paling hebat. Ya Allah. Terus yang paling hebat yang masuk apa? Astagfirullah. Ini parah orang ini kaum muslimin ya. Jadi penceramah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lanjut lagi. Ini ceramahnya ngawur banget kaum muslimin ya. Rumangsane mlebu swarga iku angel, gampang. Nah, ini perkataan dia nih. Lek wong-wong ngomong angel kok kon ngedep kula gitu. Tak sowan maksudnya. Wonten kate sing dawuh man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Sapa sira maca lafaz la ilaha illallah positif mlebu swarga. Wis mesti mlebu swarga. Simak Lha ini niki ya. kan dipermudah ta mlebu swarga niki. Dadi sembarang wong niki saged iso mlebu swarga. Jenengan maksiat sak umur urip pun. Niki tafsirane kula mawon. Umpamane jenengan maksiat sak umur urip, tapi tahu keceplosan. Nih, gelasnya tahu keceplosan. La ilaha illallah jenengan benjing mlebu swarga kok. Nah kaum muslimin ya, memang masuk surga itu gampang kaum muslimin. Masuk surga itu gampang. Ya. Ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW ini ditanya oleh seseorang. Ya. Aro'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ini ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapatmu apabila aku mengerjakan sholat yang wajib, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, na'am, iya, engkau akan masuk surga. Ya. Kan mudah kaum muslimin. Lebih-lebih bagi wanita. Itu lebih mudah lagi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila seorang wanita itu menunaikan sholat yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada dirinya, udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta. Maka masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu mau. Loh, kan mudah masuk surga itu. Cuma ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu ya, ditutupi dengan sesuatu yang menyenangkan, yang disukai dengan hawa nafsu. Sedangkan surga itu diliputi dengan hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Dan sangat sedikit orang yang mau mengalahkan hawa nafsunya. Ya, sebagai contoh yang mudah saja kaum muslimin. Ya, ada orang-orang yang dia lebih memilih amaliah-amaliah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Ya. Padahal yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tinggalkan. Ya. Sholat berjamaah itu luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Dari mulai berwudu di rumah sampai kita pulang dari masjid, itu keutamaannya sangat luar biasa. Ya, tapi sangat jarang orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Ya, mereka lebih memilih mendatangi acara-acara bidah, lebih memilih acara tahlilan, yasinan, maulidan. Ya, lebih memilih yang seperti itu. Padahal sholat berjamaah itu gratis, pahalanya banyak. Tapi sedikit orang yang mau menundukkan hawa nafsunya untuk ikut mendatangi sholat berjamaah. Ya, padahal kan mudah sebenarnya. Siapa yang tidak bisa? Dan itu jelas dijanjikan surga. Ya. Kemudian yang bermasalah dari anak ini kaum muslimin. Ya. Memang benar ada hadis yang mengatakan
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Ya. Apakah kemudian hadis ini difahami letter-let? Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, meskipun keceplosan, itu bisa masuk surga. Yaitu tentu pemahaman yang ngawur kaum muslimin. Itu pemahaman yang ngawur. Ya, Fir'aun sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah, ya, beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi Fir'aun neraka. Dan ya konyol banget kaum muslimin kalau mengatakan orang keceplosan bisa masuk surga. Keceplosan mengucapkan la ilaha illallah. Ini parah ini kaum muslimin, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Dan syarat untuk diterimanya ibadah itu satu, niat. Yang pertama harus berniat. Lah kalau tidak ada niat, maka tidak dihitung berpahala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada niat, mengakui di dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia tidak akan diakui. Misal ada orang kafir, ya, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah, ya, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Ya, karena apa? Dia tidak ada iman. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak ada iman. Iman itu dijelaskan oleh para ulama. Ya, iman itu adalah tasdiqul bil qalbi, ya, iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. Ya. Iman itu adalah engkau meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kalau orang sekedar ikrar di lisan, hatinya tidak mengakui, tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka nggak akan masuk surga. Ini ngawur kalau ada orang keceplosan masuk surga. Ini parah kaum muslimin, ya. Ini nggak ngerti bagaimana tauhid yang benar, bagaimana konsekuensi la ilaha illallah. Ya, nggak ngerti orang ini kaum muslimin. Ya, kok bisa ceramah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Ya. Bukan sekedar mengucapkan, apalagi sekedar keceplosan kemudian masuk surga. Fir'aun itu bukan keceplosan, tapi nggak masuk surga. Karena apa? Tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu, ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Makanya orang-orang kafir terdahulu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, mereka nggak mau. Karena apa? Mereka tahu konsekuensinya. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia harus ikhlas bahwasanya Allah adalah Robnya. Dan konsekuensinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rusak kaum muslimin, ya. Muncul generasi-generasi, ya, orang-orang ngawuriyah ini kaum muslimin, ya. Dan kami yakin kaum muslimin, ya, yang seperti ini bukan Wahabi kaum muslimin, ya. Ini kami dapatkan dari channel Dodi Sefriadi. Ini sudah cukup lama diupload kaum muslimin, ya. Tapi ini luar biasa parah kaum muslimin. Luar biasa parah. Dan kalau orang ini tidak memperbaiki manhajnya di dalam memahami syariat Islam, maka ini akan menjadi penceramah-penceramah yang akan merusak kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi, ya, saudara-saudara kita dari keburukan-keburukan orang yang semacam ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.